Halo, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita masih belajar tema 2, subtema 1. Pembelajaran 2, kita akan belajar tentang cerita dongeng. Anak-anak, pada pelajaran kemarin Ibu sudah menjelaskan tentang apa itu dongeng. Ibu akan kembali menjelaskan ulang tentang dongeng ya. Dongeng adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi, tetapi mengandung pesan moral. Nah, kita akan belajar tentang ciri-ciri dongeng. Ciri-ciri dongeng ada 5. Yang pertama, alur yang digunakan sederhana. Yang kedua, ceritanya singkat dan bergerak cepat. Yang ketiga, cerita disampaikan dari mulut ke mulut. Yang keempat, lebih menekankan kepada isi atau peristiwa yang terjadi. Dan yang kelima, karakter tokoh tidak diuraikan secara rinci dan kebanyakan berupa tokoh fiktif atau hayalan. Nah, yang berikut Ibu akan menjelaskan tentang unsur-unsur dongeng. Unsur dongeng yang pertama adalah tema. Tema merupakan suatu gagasan pokok yang mendasari terbentuknya sebuah dongeng. Atau bisa disebut juga tema itu adalah ide cerita. Yang kedua adalah latar. Latar merupakan keterangan mengenai tempat, waktu, dan situasi dalam sebuah cerita. Yang ketiga adalah alur atau plot cerita. Alur atau plot ini merupakan jalan cerita dalam sebuah dongeng atau sebuah cerita. Yang keempat, tokoh. Tokoh merupakan pelaku dalam sebuah cerita. Yang kelima, penokohan atau watak atau karakter. Penokohan atau watak atau karakter merupakan watak, sifat, atau sikap kondisi fisik, serta juga merupakan karakter yang dimiliki oleh tokoh dalam sebuah cerita. Yang keenam, sudut pandang. Sudut pandang merupakan posisi pengarang dalam memandang sebuah peristiwa dalam sebuah cerita. Yang ketujuh, amanat. Amanat merupakan sebuah pesan yang diinginkan seseorang penulis atau juga pengarang untuk disampaikan kepada pembaca. Yang berikut adalah jenis-jenis dongeng. Jenis dongeng yang pertama adalah mite. Mite merupakan dongeng yang bercerita mengenai makhluk halus, setan, jin, atau hal-hal gaib lainnya. Contohnya cerita Nyai Roro Kidul. Yang kedua, cerita jenaka. Cerita jenaka merupakan cerita yang berisi kejadian-kejadian lucu yang menghibur. Contohnya cerita Abu Nawas. Yang ketiga, sage. Sage merupakan cerita dongeng yang menceritakan mengenai kepahlawanan, keperkasaan, serta kesaktian dari seseorang tokoh. Contohnya kisah Calon Arang. Yang keempat, fabel. Fabel merupakan bentuk dongeng yang tokoh utamanya ialah hewan atau tumbuhan yang mempunyai perilaku seperti manusia. Contohnya kisah burung merpati dan semut merah. Yang kelima, legenda. Legenda merupakan cerita yang lahir di tengah masyarakat yang berhubungan dengan peristiwa atau kejadian atau asal-usul suatu tempat atau keadaan alam yang terjadi. Contohnya legenda Danau Toba dan legenda Banyuwangi. Nah, setelah tadi anak-anak sudah mendengarkan penjelasan tentang dongeng, unsur-unsur dongeng, ciri-ciri dongeng, dan jenis-jenis dongeng, sekarang mari kita dengarkan sebuah fabel tentang kisah pohon rambutan yang kesepian. Dahulu kala ada sebuah pohon rambutan kecil yang tumbuh di hutan. Tidak ada satupun tanaman atau hewan yang mau berteman dengannya. Hal itu membuat pohon rambutan bersedih. Suatu ketika, seekor burung nuri hinggap di dekat pohon rambutan. Pohon rambutan tampak senang dan meminta burung nuri untuk menjadi sahabatnya. Pohon rambutan menawarkan dahannya untuk tempat tinggal burung nuri. Namun, burung nuri menolak karena dahan pohon rambutan terlalu kecil dan rapuh, sehingga ia tidak akan mampu menopang sarangnya.
Pohon rambutan bersedih tetapi ia tidak putus asa. Ketika ia melihat seekor kambing, pohon rambutan menawarkan daunnya untuk dimakan. Syaratnya, kambing tersebut harus mau bersahabat dengannya. Namun, jawaban kambing juga kurang menyenangkan. Kambing tersebut tidak mau makan daun-daun yang tidak rimbun karena takut kekurangan nantinya. Pohon rambutan bersedih hati, tetapi ia tidak ingin berlarut dalam kesedihannya. Ia berdoa agar dapat tumbuh dengan baik. Waktu pun berlalu. Pohon rambutan kecil itu pun tumbuh besar. Batang dan dahan pohon tersebut semakin kokoh. Daun-daunnya tampak rimbun dan lebat. Daun-daunnya berjajar rapat sehingga memberi keteduhan bagi siapa saja. Pohon rambutan sangat senang dengan perubahan bentuk tubuhnya. Melihat perubahan bentuk yang dialami pohon rambutan, burung nuri dan kambing datang menghampiri pohon rambutan. Kambing dan burung nuri meminta maaf atas kesalahan mereka. Pohon rambutan tidak marah dan memaafkan mereka. Kambing dan burung nuri berterima kasih kepada pohon rambutan. Sejak itu mereka menjadi sahabat baik. Oke, sekarang tugas anak-anak adalah tulislah pesan dari dongeng yang telah kamu dengar tadi pada buku cetak halaman 9. Yang kedua, kerjakan ayo berlatih halaman 12 nomor 1 dan 2.